Wasiat Pernikahan, Rahasia Masa Lalu Arga, Part 7. Malam itu, Aluna baru pulang dari pertemuan proyek yang seharian ini telah menyita waktu dan tenaganya. Namun saat ia pulang, rumah dalam keadaan gelap, hanya ada satu lampu di ruang tamu yang menyala. Ia melihat sosok Arga duduk di sana, wajahnya tampak lelah. Ia menggenggam kopi dingin di tangannya. Aluna sadar mereka butuh bicara. Saling diam tak akan menyelesaikan apa-apa. Awalnya ia hanya merasa butuh waktu yang tepat untuk berbicara pada Arga. Tapi nyatanya waktu yang tepat itu tak pernah ada. Aluna butuh kejelasan, hubungan yang mereka jalin sekarang sepertinya telah melenceng jauh dari perjanjian yang mereka buat. Awalnya hanya ingin mengikuti alur hubungan, tapi nyatanya itu tak akan memberi Aluna ketenangan. Ia butuh kepastian dan kejelasan. Mau dibawa kemana hubungan mereka? Dan apa nama hubungan mereka yang benar sekarang? Kamu belum tidur? Sapa Aluna saat kedua mata mereka beradu. Nunggu kamu pulang, jawab Arga yang mampu membuat sedikit perasaan bersalah berkelebat di hati Aluna. Meski ia tidak pernah menyuruh Arga untuk menanti kepulangannya. Ada jeda panjang di antara keduanya, membuat malam yang sudah hening menjadi semakin hening saja. Akhir-akhir ini mereka memang tidak banyak bicara seperti ada kabut tebal di antara mereka yang sulit untuk ditembus. Hanya sekedar bertegur sapa saat berpapasan di dalam rumah. Hingga banyak hal yang tidak terucapkan di antara mereka. Aku harus jelasin sesuatu, kata Arga begitu melihat Aluna bersiap untuk pergi. Dan tepat saja kata-kata Arga itu mampu mencegah langkah Aluna. Harus sekarang, aku ingin bersih-bersih dulu. Tawar Aluna yang merasa bahwa tubuhnya terasa semakin letih dengan badannya yang terasa lengket oleh keringatnya seharian. Aku takut berubah pikiran lagi, pinta Arga bersikeras. Sebenarnya ini bukan waktu yang tepat, batin Aluna. Tapi kesempatan seperti ini juga tidak mungkin datang untuk kedua kalinya. Dirinya mungkin tidak siap dengan pembicaraan yang pasti temanya berat itu. Jika dilihat dari raut wajah Arga yang tampak serius dan terlihat sangat penuh pertimbangan. Akhirnya Aluna mengalah. Ia mengambil tempat duduk di seberang Arga yang tampak sudah sangat siap. Serius dengan apa yang akan ia katakan. Sikap Arga membuat Aluna harus lebih hati-hati saat akan berbicara. Ia membaca bahwa apa yang akan Arga katakan adalah sesuatu sangat sensitif buat laki-laki itu. Tentang apa, Ga? Tanya Aluna pelan, tak tahu harus memulai pembicaraan ini dari mana. Jadi biar Arga saja yang menyetir kemana pembicaraan ini akan bermuara. Semua hal yang pernah kamu dengar dari Sania beberapa waktu yang lalu tentang penebusan dosa. Yang sempat membuat kamu terusik, jawab Arga sambil menunduk. Jemarinya menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Aluna melihat itu, ia paham bahwa apa yang akan Arga katakan pastilah sesuatu yang tidak mudah. Dulu sekeras apapun ia mencoba agar Arga berbicara. Tapi tak satu pun kalimat keluar dari mulut laki-laki itu. Tapi sekarang ia dengan sukarela menceritakannya. Sesuatu yang pasti sangat berat untuk Arga hingga ia membutuhkan banyak waktu hanya untuk sekedar bercerita padanya. 3 tahun yang lalu, aku membuka cafeku yang pertama. Dan sukses besar waktu itu, aku merasa berhasil dan menang. Tapi, ternyata ada harga yang harus aku bayar. Aku harus kehilangan satu orang penting dalam hidupku, cerita Arga. Matanya menerawang ke masa saat semuanya terjadi. Siapa? Tanya Aluna sedikit ragu tapi ingin tahu saat Arga menjeda ceritanya cukup lama. Sepertinya ini kenangan pahit dalam hidupnya hingga butuh sesuatu yang besar untuk mendorongnya keluar dari mulutnya. Tunanganku, namanya Karina. Nama dan cerita itu memang meluncur pelan dari mulut Arga, namun tetap saja terasa menusuk di hati Aluna. Entah mengapa, namun mampu membuat Aluna menahan nafas. Meski ada rasa nyeri, Aluna tetap mendengarkan. Ia sudah kepalang tahu dan rasa penasaran untuk mengetahui cerita lengkapnya membuat ia mengabaikan rasa tak nyaman di hatinya. Dengan harapan ia menemukan jawaban dari sikap Arga yang selalu tampak misterius bagi Aluna. Terlalu banyak teka-teki hidup Arga yang membuat Aluna jadi sering bertanya-tanya sendiri. Semoga saja dengan ini Aluna tak perlu lagi menebak-nebak lagi tentang Arga. Dia ikut bantu aku bangun bisnis dari nol dengan segenap hati dan waktunya. Tapi waktu renovasi cabang baru, ada kecelakaan. Bangunan ambruk sebagian, aku juga ada di lokasi kejadian tapi dia yang ketimpa.
Aku selamat tapi dia tidak, suara Arga nyaris bergetar di akhir kalimat. Masih terlihat jelas bahwa peristiwa itu masih sangat melukai dirinya. Dan sejak saat itu aku sulit untuk tidur. Setiap kali buka kafe, setiap kali mencium aroma kopi, aku selalu mengingatnya. Bukan hanya tentang kenangannya saja tapi juga rasa bersalahku. Makanya aku ingin tinggal di rumah lama ini, berusaha untuk memulai hidup baru lagi. Tapi nyatanya rasa bersalah itu nggak pernah hilang. Arga menunduk dalam saat mengakhiri cerita, atau lebih tepatnya pengakuan atas masa lalunya, yang selama ini selalu coba ia hindari dan tutupi dari Aluna. Sementara itu Aluna tidak tahu harus memberi komentar apa. Diamnya Aluna menambah suasana hening malam itu terasa semakin hening. Apa yang Arga ceritakan sama sekali tak pernah ada dalam skenario cerita yang pernah Aluna tebak. Tentang apa yang menyelimuti masa lalu Arga. Aluna tahu Arga bukan orang yang mudah membicarakan tentang kehidupan pribadinya pada orang lain. Ia tipe orang yang memendam semuanya sendiri. Dan kalau sekarang ia memilih untuk bercerita padanya, Aluna tidak tahu pasti alasannya. Entah karena ia sudah merasa tak kuat menahannya sendiri, atau karena memang ini saatnya membaginya pada Aluna jika memang Arga punya niat untuk menjadikan hubungan mereka menjadi nyata, bukan hanya sebuah kepura-puraan demi sebuah wasiat. Lalu Sania? Tanya Aluna akhirnya. Ia kira Sania adalah mantan tunangan Arga, tapi nyatanya malam ini Arga justru menyebut nama wanita lain yang tak pernah ia sebut sama sekali sebelumnya. Sania dulu adalah rekan proyek kami juga. Dia sempat menyalahkan aku. Dia bilang aku ceroboh dan terlalu ambisius. Dia datang kemarin bukan cuma untuk masalah pekerjaan tapi buat memastikan aku enggak jatuh ke lubang yang sama. Cara dia memperkenalkan dirinya sebagai mantan tunanganku hanya caranya agar aku tidak lupa. Jelas Arga menjawab bagian teka-teki yang Aluna pertanyaan selama ini. Lalu aku, suara Aluna nyaris berbisik. Sebenarnya ia tidak benar-benar bertanya pada Arga. Pertanyaan itu sebenarnya ia ajukan untuk dirinya sendiri lebih tepatnya. Namun nyatanya sampai juga ke telinga Arga. Awalnya kamu cuma bagian dari kesepakatan konyol. Seperti jawaban dari semua permasalahan hidupku saat itu. Syarat warisan kakek, juga soal desakan agar aku cepat menikah, supaya aku tidak semakin tenggelam dalam kenangan masa laluku. Kamu seperti takdir yang sudah Tuhan persiapkan. Arga mengakhiri kalimatnya sambil menatap Aluna lama. Ia tampak sedang mencari sesuatu, entah ekspresi Aluna atau justru sedang mencari keberanian lebih. Tapi sekarang, aku justru sangat takut kehilangan kamu juga. Akhirnya pengakuan itu datang juga. Hening lama. Air mata Aluna menetes, tapi ia tersenyum kecil mendengar pengakuan Arga. Ia senang tapi tak sepenuhnya merasa lega karenanya. Kamu nggak perlu merasa takut kehilangan sesuatu yang belum benar-benar kamu genggam, ga, kata Aluna lirih. Mungkin aku sudah menggenggamnya selama ini. Hanya saja aku belum punya cukup keberanian untuk mengakuinya, ucap Arga sambil menatap Aluna dalam. Malam itu berakhir dengan keduanya duduk berdampingan di ruang tamu tanpa bicara sepatah kata pun lagi. Kadang kata-kata malah bikin luka lebih dalam. Jati diam adalah satu-satunya cara untuk saling mengerti dan memberi waktu buat diri mereka sendiri untuk lebih mengetahui apa yang mereka mau. Keesokan harinya Arga pergi lebih pagi dari biasanya. Namun ia tak pernah melupakan kopinya untuk Aluna. Ia meninggalkan sepucuk surat yang ia tinggalkan di bawah cangkir kopi Aluna. Itu tulisan tangan Arga. Aluna mengenalinya. Kata-katanya mungkin tidak indah tapi mampu membuat hati Aluna menghangat. Aku tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu. Tapi dengan bersamamu mungkin aku bisa berhenti hidup di dalamnya. Aluna menatap surat itu lama. Ada sesuatu di dalam dadanya yang menghangat. Namun ternyata tak hanya rasa itu saja yang ada. Tapi ada sekelebat ketakutan yang merusak kesempurnaan rasanya. Sebab kini Aluna tahu hubungan yang kini mereka jalani bukan lagi sekedar kontrak tapi sudah melibatkan hati mereka. Dan resikonya adalah sesuatu yang bisa membuat mereka hancur jika hubungan ini berakhir atau gagal.